Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaka Hazar Fitra Zidke dari Prodi Sains Informasi Geografi Angkatan 2020 dengan NIM 2007036. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai Islamic Worldview dalam berbagai disiplin ilmu. Islamic worldview diinterpretasikan sebagai suatu sudut pandang seorang muslim dalam memahami aspek lahir dan batin berdasarkan realitasnya. Pandangan dunia dalam Islam dimulai dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan filosof Islam yang menghargai pandangan dunia berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Pandangan inilah yang nantinya akan menjadi dasar terbentuknya pemikiran Islam yang ada hingga saat ini. Pemikiran para filosof Islam telah benar-benar menjadi pedoman bagi perkembangan ide-ide maju di dunia barat. Namun, para pemikir barat dalam proses perkembangannya mengubah arah pemikiran tersebut, yaitu Islam dibentuk dengan pemikiran baru yang sekarang kita sebut sekularisme. Pemikiran ini memisahkan peran agama dalam pembentukan sebuah agama dan juga tatanan kehidupan. Seolah-olah agama menunjuk hanya kepada habluminallah, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan agama juga harus memiliki peran sebagai habluminallah dan juga habluminannas, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Islam dan Barat dilihat sebagai dua kekuatan yang hidup berdampingan, namun juga saling mengancam. Menurut pandangan keilmuan Barat, terdapat banyak sejarah yang jauh dari kenyataan yang berkaitan dengan sentimen keagamaan. Namun, dilihat dari sisi filosofi dan ilmiah klasik, penerimaan wahyu sebagai sumber informasi utama tentang realitas dijadikan landasan utama dari landasan kerangka metafisik. Esensi kebenaran ini bukanlah milik akal dan intuisi, melainkan esensi kebenaran yang berasal dari wahyu. Hal ini dipahami oleh orang-orang yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Wahyu berasal dari Tuhan yang dianggap sebagai pencipta. Melalui wahyu, kita dapat membuktikan epistemologi, ontologi, dan juga teori atau nilai untuk memperoleh asumsi yang pada akhirnya berlaku sebagai hukum ilmiah. Ketika hukum sains menghasilkan perdebatan yang ditangkap oleh pemikiran manusia, ia memperoleh kembali tesis, antitesis, dan juga integrasi untuk menghasilkan standar kebenaran. Ia memperoleh kenyataan dan kebenaran yang muncul dari wahyu yang mencerminkan generalisasi yang hakiki supranatural, yaitu bahwa Tuhan sebagai sang pencipta memberikan akal, dan akal dipergunakan untuk menyelidiki kebenaran yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu akal dan pengalaman yang berlawanan.